Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi'abdihi asra ilal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa hazama dawrana waisara wa iwana isra. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dzawil ni'matil kubra wa alaihi ni'matul uzma wa ala alihi wa ashabihi ulin nuha wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal ukhra. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi Kepala NIM 1 Probolinggo Al-Ustaz Nurul Jadi MPD, yang saya hormati para asatidz dan asatidzah NIM 1 Probolinggo, yang saya sayangi anak-anak siswa-siswi NIM 1 Probolinggo yang hebat-hebat ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam. Salawatullah wa salamuhu tak lupa juga dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para asatidz dan asatidzah serta anak-anakku sekalian yang Ustaz banggakan, sebetulnya pengisi acara ini adalah pengisi tunggal, namun untuk memperpanjang waktu yang ditambahkan, katanya biar adil, kata Ustaz Syaihu. Anak-anakku sekalian, telah banyak disampaikan oleh Ustaz baru saya, telah banyak disampaikan, bahkan ada anak yang sudah menampilkan bacaan hafal surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-1. Anak-anakku sekalian, tentu kalian sudah tahu kan ya, apa Isra sudah dijelaskan barusan, apa Mi'raj sudah dijelaskan. Nah, dalam perjalanan Isra itu Nabi Muhammad melihat beberapa tamsil, melihat perumpamaan yang kalian pelajari. Coba ada yang tahu anak-anak perumpamaan atau tamsil yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Di antaranya ada yang tahu? Ya, karena lidahnya dipotong, digunting. Melihat itu Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, wa ma hadza ya Jibril, apa ini malaikat Jibril? Jawabannya apa? Ini adalah gambaran umatmu Nabi Muhammad yang suka apa? Suka berbohong. Suka apa lagi? Ini sambil makan-makan ini senang bawa di luar kepala hafalnya. Ya karena suka bohong, suka apa? Ghaibah, suka ngerasa-ngerasani temannya ya. Kalau ada temannya yang begitu dirasani kepada yang lain, bahkan ada yang memfitnah, ya itu, maka nanti lidahnya akan digunting. Apakah cuma gambaran saja? Enggak, ini nanti adalah balasan bagi
bagi umat manusia yang suka memuji Nabi di akhirat, bukan di sini. Karena umat Nabi Muhammad ini aibnya ditutupi oleh Allah, beda dengan umat-umat sebelumnya. Misalnya pada umat Nabi Musa, ketika ada orang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama, itu biasanya ada mengatakan riwayat itu tertulis bidainya. Misalkan ada yang teman-teman kita yang semalaman itu merumpi, habis temannya itu dirasain, dihoibah, maka tertulis bidainya itu. Oh, bidainya ini tertulis tadi malam sudah merumpi, tadi malam ini apa, menghibah temannya. Maka ada juga yang mengatakan begini, bukan hanya bidainya, nanti tertulis di depan, di atas pintunya tertulis. Ini dalam kitab keterangan Syaraful Ummatil Muhammadiyah karangan Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki. Ketika orang melakukan perbuatan maksiat, maka di atas pintunya tertulis bahwa dia sudah melakukan maksiat. Keesokan harinya, malamnya melakukan, keesokan harinya sudah tertulis. Ini tidak tertutupi. Ini karena kemuliaan umat Nabi Muhammad. Jadi syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan, sebagaimana juga dijelaskan, antara bumi dan langit saling membanggakan dirinya. Yang langit membanggakan dirinya kepada bumi, hei bumi, saya lebih mulia dari kamu, wahai bumi, karena bisa di sini saya ini ditempati bintang, ditempati matahari yang menyinari bumi. Karena bumi, saya juga lebih mulia dari kamu, dan disinilah tempatnya manusia, tempatnya tumbuh-tumbuhan di bumi. Terus langit juga mengatakan, oh di sini juga ada Baitul Ma'mur, tempatnya para malaikat. Maka bumi juga menjawab, ada Masjidil Haram, ada Baitullah, ada Ka'bah, tempatnya tawafnya para manusia, para nabi. Kalau di langit tempat tawafnya para malaikat. Terus tidak mau kalah juga bumi, bahwa di bumi terlahir seorang yang paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad. Kenapa mulianya? Nabi Muhammad dicipta dari nur Allah sebelum Allah menciptakan makhluk yang lain. 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad ini selalu bertasbih. Tadi dijelaskan kalimat tasbih seperti apa, anak-anak? Ya, subhanallah. Nurnya itu bertasbih, subhanallah, 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 terus begitu. Nur Nabi Muhammad diikuti oleh para malaikat yang lain. Malaikat yang lain juga bertasbih, bertahmid. Apa tahmid? Yang tahu apa? Hamdalah. Apa hamdalah? Alhamdulillah. Nur Nabi Muhammad ini selalu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang dibaca, yang diikuti oleh semua para malaikat. Dibanggakan oleh bumi, akhirnya langit merasa kalah, menangis. Langit memohon kepada Allah supaya orang yang paling mulia itu juga supaya bersinggah juga di langit, supaya juga nyampe ke langit. Akhirnya dikabul doanya oleh Allah. Doanya siapa? Doanya langit. Apa bisa berdoa langit? Ya bisa, bisa, cuma kita nggak tahu. Ya, dikabul oleh Allah. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril suruh apa? Mencari kendaraan buat Nabi Muhammad. Dari 70.000 kendaraan yang bernama Buraq,
dilihat oleh malaikat Jibril, masing-masing dilihat oleh malaikat Jibril. Lihat ini buruk ini, oh ini bukan. Ini cuma ada satu buruk yang menangis, selalu menundukkan kepala dan menangis. Ditanya oleh malaikat Jibril, yang buruk satu ini, loh, yang lain pada bahagia, kenapa kok kamu yang menangis sendirian? Apa jawabannya? Saya rindu orang yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad. Rindu kepada Nabi Muhammad. Ini yang buruk inilah yang diambil oleh malaikat Jibril, dibawa untuk menjemput Nabi Muhammad. Jadi kendaraan yang ditunggangi Nabi Muhammad ketika Isra itu namanya apa? Buraq. Bagaimana langkah buraq itu? Ada yang tahu? Iya, sejauh mata memandang itulah langkahnya buraq. Dari Masjidil Haram Nabi Muhammad apakah langsung ke Masjidil Aqsa? Tidak, masih kemana dulu? Dari Masjidil Haram ke Thaibah. Thaibah itu ditanya, nyampe ke Thaibah turun Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad nanya ke malaikat Jibril, loh ini tempat apa malaikat Jibril? Nah ini namanya Thaibah, nanti ke sini kamu akan hijrah. Katanya siapa? Jawabnya malaikat Jibril. Lalu sholat Nabi Muhammad di sana. Setelah sholat naik buraq lagi, melangkah lagi, nyampe ke mana? Ke Madian. Di Madian turun sholat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya malaikat Jibril, ini tempat apa lagi Jibril? Malaikat Jibril menjawab, ini namanya Madian, tempat berteduhnya, istirahatnya Nabi Musa ketika dikejar oleh siapa? Oleh Fir'aun. Setelah itu Nabi Muhammad sholat. Setelah sholat 2 rakaat, Nabi melanjutkan perjalanan. Terus nyampe suatu tempat lagi, berhenti lagi, nanya lagi Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, wa mahadzal makan ya Jibril, tempat apa lagi ini malaikat Jibril? Ini namanya Tursina. Namanya apa? Tursina. Tuh, apa Tursina itu? Ada yang tahu anak-anak? Tempatnya atau bukit ketika Nabi Musa menerima wahyu secara langsung atau Allah berkalam langsung kepada Nabi Musa. Jadi berbicara langsung Allah kepada Nabi Musa di Tursina, itu tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Dah selesai sholat, berangkat lagi, berhenti lagi di situ. Nanya lagi, wah ini tempat apa lagi Jibril? Jawab malaikat Jibril, ini namanya Bethlehem. Apa Bethlehem? Asalnya Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam dari Bunda Maryam. Tahu Ibu Maryam ya? Siti Maryam itu, beliau itu lahir tanpa seorang suami. Allah titipkan ke rahim Nabi, ke dalam rahimnya Siti Maryam ini, titipkan siapa? Nabi Isa. Jadi walaupun tidak punya ayah, dengan kekuasaan Allah titipkan janin Nabi Isa ke dalam rahimnya Siti Maryam. Tapi bukan Maryam sekarang ya anak-anak, beda. Iya. Maryam sekarang ada namanya Roti Maryam ya. Ada nama Maryam sekarang punya anak tanpa suami, beda lagi. Ya, bukan karena pemberian dari Allah itu kan ya. Iya. Nah, setelah itu ya, lalu sholat di Bethlehem itu sholat 2 rakaat. Ya, ini satu riwayat begitu. Setelah sholat berangkat lagi, baru Nabi Muhammad nyampe ke Masjidil Aqsa. Di mana tempatnya anak-anak? Palestina, di Palestina ya. Di situ sholat.
diikatlah buruknya di salah satu tiang Masjidil Aqsa, sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya mengikatkan kendaraannya, mengikatkan hewannya di salah satu tiang Masjidil Aqsa itu. Sholat Nabi Muhammad, di situ sholat Nabi Muhammad sudah ditunggu, sudah banyak orang di situ. Siapa? Adalah para nabi-nabi sebelumnya. Yang disuruh menjadi imam adalah Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya di situ Nabi Muhammad, ya, nabi-nabi sebelumnya di situ ada menjadi makmum, yang menjadi imamnya Nabi Muhammad. Setelah itu baru Nabi Muhammad ketika mau melangkah melihat beberapa perumpamaan itu. Ada perumpamaan ketika itu Nabi Muhammad melihat apa? Jibrun sohirun yakhruju minhu surun kabirun. Melihat lubang kecil, tapi dari lubang kecil itu ada keluar sapi yang sangat besar. Ya, sapinya besar. Sekarang sapi yang besar mungkin limusin semintal, masih lebih besar itu sapinya. Nanya malaikat Jibril, wa mahadzal juhr ya Jibril, ini kok lubang keluar sapi besar kayak gitu? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah perumpamaan omong besar orangnya kecil, omongannya tidak sesuai dengan, ya, kenyataannya tidak sesuai dengan omongannya. Itu anak-anak yang salah satu perumpamannya. Lalu malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad ke langit pertama, diketuk pintunya, Baqarah bersama ula. Langit pertama itu diketuk pintunya oleh malaikat Jibril. Man filbab, siapa di depan pintu itu? Maka dijawab anak. Karena siapa? Malaikat Jibril. Wa man ma'aka, bersama siapa kamu malaikat Jibril? Jawabannya siapa? Bersama Nabi Muhammad. Terus di situ bertemu dengan Nabi siapa? Ada yang tahu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu Abu Bashar, bapaknya semua manusia. Ya, dengan Abu Bashar itu dengan Nabi Adam. Ini yang jawab baru barat, yang barusan timur, sekarang barat. Bertemu dengan Nabi Adam katanya, ya. Melihat Nabi Adam itu kelihatannya, ya, ketika melihat ke kanan Nabi Adam itu bahagia, gembira, senang, sumringah Nabi Adam itu. Ketika melihat ke kiri Nabi Adam itu susah, sedih, ya, seakan-akan itu keluar air matanya. Kenapa? Ditanya oleh Nabi Muhammad ke malaikat Jibril, kenapa ya Nabi Adam itu kalau oleh kanan kok senang, kalau milih kiri kok susah, kok sedih? Jawabannya apa? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Iya, karena anak-anaknya berbuat baik, beramal soleh, ibadahnya bagus, sedekahnya bagus, ya, terhadap orang lain bagus, maka itu pertanda adalah ahlul jannah, anak-anak cucunya yang akan masuk surga. Ketika melihat begini sedih, mengapa? Karena anak apa? Yang durhaka, yang tidak mau mengerjakan sholat. Tadi anak-anak belum dijelaskan, ya, oleh ustazah. Waktu batasan diperintah untuk melakukan sholat itu ketika umur 7 tahun itu sudah diperintahkan. Ini yang kelas 5, kelas 6 udah kelewat umur. Ini harus bukan hanya diperintah, kudo, ya, ya, kudo minta sholat lah, kudo, ya, tunggu lagi ya, mau 40 rektere dari sekitar itu, ya. Iya, dirari-rari, disiram dulu kalau tidak mau sholat. Ini seperti Fatah ini, ya, Abdul Fatah kalau tidak mau sholat. Jadi ini perintah sholat kan, ya. Setelah itu naik ke langit kedua, ketemu dengan siapa di sana? Nabi Isa. Pinter ini, ya.
Nabi Isa dan Nabi siapa di situ? Nabi Yahya. Oh, hafal betul gitu ya. Untung ya, kalau Ustaz Husnul barusan yang ceramah banyak hadiahnya. Kalau Ustaz tak siap hadiah, karena yang harus mengisi acara adalah Ustaz Husnul. Jadi dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa di situ. Setelah itu lalu naik ke langit ketiga, ketemu dengan siapa? Siapa? Nabi siapa? Enggak, Nabi Daud enggak ada. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang ketiga itu manusia yang paling gampang ditanya oleh siapa? Malaikat Jibril, ini kok paling ganteng siapa ini ya? Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf saking gantengnya itu ya, sampai Siti Zulaikha istrinya raja itu tertarik kepada siapa? Iya, kepada Yusuf, saking gantengnya itu ya. Enggak, ya. Ya dikit-dikit aja, langsung naik ke langit keempat. Naik ke langit keempat itu ketemu dengan siapa? Nabi Idris ya. Iya, lalu naik ke langit kelima, di situ apa? Ketemu dengan siapa? Nabi Harun. Lalu langit keenam ketemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mirip dengan Nabi Muhammad. Nabi tanya kepada mereka Jibril, ini kok mirip dengan siapa? Siapa ini? Itu adalah Nabi Ibrahim yang merupakan Abul Anbiya. Ya, karena apa? Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dari nabi-nabi sesudahnya itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Sehingga ketika ditanya anak-anak ya, dalam sholat itu yang dibaca salawat apa? Yo, pada tahiyat akhir itu tahu tahiyat akhir kan? Ya, setelah asyhadu alla baca salawat apa namanya? Salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sehingga kalau ditanya kenapa kok salawat Ibrahimiyah yang dibaca kok tidak salawat yang lain? Jawabannya apa? Iya, karena jawabannya Abul Anbiya. Yang jelas yang pertama karena memang tuntunan dari Nabi membaca salawat itu. Kenapa kok Nabi menuntunkan membaca salawat Ibrahim ya? Karena Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Loh, kalau Nabi Adam, apakah bukan bapaknya para nabi? Bapaknya manusia, semua manusia sampai sekarang. Ya. Iya, kalau Nabi ini ada spesifikasinya. Kalau kita umum, jalur umum, semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Yang jalur khusus para habaib itu keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Siti Fatimah. Anak-anakku sekalian, jadi ketika Isra Mi'raj itu Allah memanggil Nabi Muhammad hanyalah untuk memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat. Sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah berjumlah berapa? Ada 50. Kita semua 50 ya. 50 sudah diperintahkan turun malaikat Nabi Muhammad sampai ke langit ke-6 ketemu Nabi siapa? Langit ke-6 Nabi Musa. Di situ ketemu, terus Nabi Musa tanya, apa oleh-olehmu menghadap Allah? Oh, ini diperintahkan melaksanakan sholat 50 oleh Nabi Musa. Suruh balik, roji ila robi, roji robbak, ayo kembali ke Tuhanmu. Mengapa? Umatmu tidak mampu melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Wah, ini 5 aja yang jarang-jarang ya. Iya, 5 aja kan ya.
Kadang-kadang 5 ada bukan jarang-jarang, 5 ada kadang tidak tepat waktu. Iya, subuhnya kadung kecapean, ini sudah subuhnya kesiangan, sampai dianya bukan adaan usolli fardhu subhi kesiangan. Ini kenapa? Karena ya bangunnya kesiangan. Ya mudah-mudahan anak-anak tidak kesiangan sholat subuhnya, juga setiap waktunya juga tidak begitu ketinggalan lah, tidak begitu tidak terlalu mengulur waktu lah, karena afdhalul a'mali itu as-sholatu di awal waktiha. Perbuatan yang baik itu adalah sholat pada awal waktunya, kecuali memang ada uzur syar'i, uzur yang dibenarkan oleh syarak, yang dimaksur, yang dimaafkan oleh syarak. Baiklah anak-anakku sekalian, ya anak-anakku sekalian, cukup sekian dari Ustaz ya, karena segera membaca sholawat Nabi. Setelah baca sholawat Nabi, doa, lalu kita makan bersama, kan ya. Cukup sekian dari Ustaz. Apabila ada salah kalam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis.